Perkenalkan, nama aku Alia. Aku mahasiswa program studi sastra Jawa semester 3 Universitas Gadjah Mada. Alasan kenapa aku memilih program studi sastra Jawa, karena sejak SMA aku sudah memiliki ketertarikan dengan teks-teks dan naskah kuno, yang mana di dunia perkuliahan nanti bisa kita pelajari melalui sebuah ilmu yang disebut dengan filologi. Dan kebetulan, salah satu fokus keilmuan yang ada di program studi sastra Jawa adalah ilmu filologi. Di sastra Jawa, kita akan belajar banyak sekali ilmu. Tapi, kalau dikerucutkan, ada 3 fokus keilmuan, yaitu filologi, linguistik, dan juga sastra tentunya. Di sastra nanti, kita akan belajar bagaimana menganalisis, menilai, dan juga mengkritik sebuah hasil karya sastra. Lalu linguistik, sesuai dengan namanya lingu, kita akan belajar bagaimana membedah sebuah hasil karya sastra lebih rinci berdasarkan struktur dan juga tata bahasanya. Sedangkan filologi, kita akan belajar untuk membaca dan juga mengartikan sebuah hasil karya sastra yang berasal dari teks-teks dan naskah kuno. Bener banget, kalau di sastra Jawa kita juga belajar tentang kesenian Jawa. Karena kesenian Jawa kan ini ya, hasil pengembangan dari karya sastra kebudayaan Jawa. Nanti ada mata kuliah mengenai kesenian Jawa, seperti mocopat, lalu ada karawitan, ada juga seni pranoto coro atau seni pembawa acara dalam bahasa Jawa. Selain itu, untuk teman-teman yang minat dengan seni pewayangan, bisa mengambil mata kuliah sastra wayang. Selain itu, di Fakultas Ilmu Budaya juga ada mata kuliah endemik yang namanya Praktik Kebudayaan Indonesia, di mana praktik kebudayaan Indonesia itu nanti kita akan belajar kesenian dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada 3 peminatan yang bisa kita pilih, salah satu yaitu karawitan, tari, dan juga kelas membatik. Pokoknya seru banget deh apa yang kita pelajari di sastra Jawa. Kalau ngomongin soal skill atau keterampilan yang harus kita miliki, tentu saja sebagai mahasiswa sastra kita harus punya keterampilan di bidang bahasa. Karena nanti kita akan berkecimpung di dunia bahasa dan sastra. Untuk keterampilan lainnya menurutku itu bisa kita asah bersama-sama asalkan kita punya niat dan juga kemauan yang tinggi untuk belajar. Itu sih, karena aku juga bukan anak bahasa, jadi aku benar-benar belajar dari awal banget. Dan alhamdulillahnya sekarang bisa ngikutin teman-teman lain yang udah punya dasar dari SMA. Kalau ngomongin mata kuliah, ada banyak banget mata kuliah di sastra Jawa. Dan mata kuliahnya itu selalu berkaitan dengan bahasa, sastra, dan juga kebudayaan. Tapi sejauh semester 3 ini aku baru belajar beberapa sih. Dan di tahun pertama itu mata kuliahnya baru mata kuliah pengantar gitu, dan dasar-dasarnya kayak ada pengantar ilmu linguistik, pengantar ilmu filologi, pengantar ilmu sastra, pengantar ilmu budaya, dan juga beberapa bahasa yang akan dijadikan sebagai ilmu bantu dalam studi sastra Jawa. Di antaranya ada bahasa daerah seperti bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Melayu Palembang. Lalu kita juga belajar mengenai bahasa kuno seperti bahasa Jawa kuno dan juga bahasa Sanskerta. Selain itu kita juga belajar bahasa Belanda karena beberapa jurnal dan sumber ilmu mengenai sastra Jawa itu
masih banyak yang menggunakan bahasa Belanda. Selain itu kita juga belajar seni seperti yang udah aku sebutin tadi, kayak karawitan dan beberapa kebudayaan Jawa. Kita juga belajar bahasa Jawa. Untuk teman-teman mungkin yang belum pernah berbahasa Jawa, ada mata kuliah bahasa Jawa untuk penutur asing. Jadi di kelas itu nanti kita akan belajar dasar-dasarnya dalam bahasa Jawa. Selain itu ada juga mata kuliah bahasa Jawa tulis reseptif. Itu bagaimana kita menuliskan kata-kata dalam bahasa Jawa sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ada juga bahasa Jawa lisan produktif. Itu bagaimana kita mengucapkan kata-kata yang sudah kita tuliskan tadi. Terus ada mata kuliah paleografi. Sejauh ini mata kuliah paleografi itu yang menurutku paling seru karena kita belajar untuk mengidentifikasi mulai dari membaca dan juga mengartikan aksara-aksara kuno yang ada dalam teks-teks dan juga naskah, mulai dari aksara Jawa sampai aksara Pegon atau Arab Gundul. Sejauh ini menurut aku mata kuliah yang ada di sastra Jawa seru-seru banget, karena sebagai pemula seperti aku, mempelajari hal-hal baru itu pasti menyenangkan kan, apalagi belajar bahasa itu pasti seru banget. Dan beberapa kebudayaan seperti karawitan dan juga mocopat itu juga merupakan hal yang baru buat aku. Jadi menurut aku kuliah di sastra Jawa itu seru banget. Terus kemarin ada beberapa pengalaman menyenangkan sih, tapi ini dari teman-teman karena aku belum gabung di komunitas itu. Ada Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah seluruh Indonesia. Jadi di komunitas itu seluruh mahasiswa bahasa dan sastra daerah yang ada di Indonesia, baik sastra Jawa, sastra Sunda, sastra Batak, sastra Melayu dan lain sebagainya, itu berkumpul menjadi satu untuk saling berbagi ilmu mengenai studi mereka. Jadi seru banget gitu, kita bisa saling sharing-sharing, terus unjuk bakat dan lain sebagainya. Terus tahun kemarin itu sempat program studi kita mendapatkan kunjungan dari Osaka University dari mahasiswa, kalau tidak salah itu program studinya bahasa Indonesia. Mereka kesini untuk studi banding mengenai bahasa Jawa dan sastra Jawa serta kebudayaan Jawa gitu. Pokoknya seru banget deh. Kita ada studi banding, lalu kita bisa berkumpul dengan teman-teman bahasa dan sastra daerah lainnya, terus belajar aksara-aksara kuno yang selama di SMA pasti kita lihat kayak itu kayaknya nggak bisa dibaca gitu, tapi ternyata kita bisa bacanya karena ada ilmunya. Kalau ngomongin tugas-tugas, karena tadi aku udah banyak senengnya, tugas-tugasnya juga menyenangkan banget karena sejauh ini kan baru belajar dasar-dasarnya ya kan, kita baru belajar mengenali dari awal. Itu menyenangkan sih menurut aku tugas-tugasnya, karena kita kayak belajar menganalisis, lalu kita belajar untuk seperti bahasa Jawa tulis reseptif tadi, menuliskan bagaimana yang sesuai dengan kaidah. Lalu kalau bahasa daerah kita belajar untuk mengucapkan. Lalu ada juga kemarin tuh pengalaman seru di mata kuliah bahasa Bali. Itu ujian akhir semesternya kita diberikan kebebasan untuk mengerjakan penugasan akhir semester dengan berbagai media yang ada di internet. Jadi ujian akhir semesternya itu kita berbicara dengan bahasa Bali dan bisa dikumpulkan melalui berbagai media. Aku kemarin mengumpulkannya melalui Instagram TV. Dan tugas aku itu UAS aku bikin kayak renungan gitu dalam bahasa Bali, dan menurut aku itu menyenangkan banget sih.
Kalau ngomongin suka duka, pasti banyak sukanya daripada dukanya. Ya itu tadi, sukanya seperti yang udah aku sebutin, karena belajar hal-hal baru, jadi pasti menyenangkan banget. Terus kita, karena angkatan kita juga anaknya lumayan sedikit, jadi lebih solid gitu. Dan bagi pemula seperti aku, teman-teman aku yang sudah istilahnya lebih pro, itu gak pelit ilmu gitu. Jadi mereka selalu mau untuk membimbing dan mengajari kita yang belum bisa. Terus alumni kita juga solid gitu. Jadi kalau misalnya kita ada butuh bantuan, itu mereka selalu siap untuk bantu kita. Terus kalau dukanya, mungkin karena kita angkatannya cuman sedikit ya, satu angkatan itu cuma 34 di angkatanku. Jadi kadang itu kayak mikir, gimana ya rasanya punya angkatan banyak gitu. Tapi aku lebih suka angkatan sedikit sih, karena lebih solid tadi. Dan juga awalnya sempat insecure karena teman-teman aku tuh banyak yang sudah punya istilahnya sudah punya dasar ilmu sebelum memasuki sastra Jawa. Itu mereka udah tahu apa aja yang bakal dipelajarin di sastra Jawa. Aku sempat gak percaya diri apakah aku bakal bisa nututin mereka, apa bakal bisa sama kayak mereka. Dan ternyata bisa, karena teman-temanku gak pernah pelit ilmu dan selalu mau bantu teman-teman lain yang belum bisa. Kalau ngomongin tempat magang, karena kita anak sastra, pasti tempat magang kita ya yang linear lah ya di bidangnya. Tempat magang kita sejauh ini ada di dunia bahasa dan sastra. Contohnya seperti Balai Bahasa, lalu museum, pusat studi kebudayaan, pusat studi bahasa, perpustakaan keraton, bahkan ada yang magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kalau ngomongin biaya kuliah di program studi sastra Jawa itu mulai dari 0 rupiah sampai 7 juta rupiah tiap semesternya. Tapi itu kembali lagi, kalau di Universitas Gadjah Mada itu diperhitungkan berdasarkan gaji orang tua dan juga kalau nggak salah itu tanggungan anggota keluarga yang harus ditanggung oleh orang tua, kayak gitu. Prospek kerja, ini menarik banget, karena prospek kerja di dunia sastra Jawa itu luas banget. Tapi sejauh yang aku tahu, prospek kerja di sastra Jawa ini nanti kita akan ya tetap linear lah ya di bidangnya bahasa dan sastra. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi penulis, editor di penerbitan, editor buku, majalah, novel, dan lain sebagainya. Ada peneliti, ada penerjemah, karena tadi kita juga belajar mengenai aksara-aksara kuno, pasti ada penerjemah untuk hal-hal yang seperti itu. Ada yang jadi tour guide juga. Terus ada yang bekerja menjadi staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Lalu ada ahli bahasa atau polyglot, bahkan ada yang pegang event organizer di Dinas Kebudayaan dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kayak gitu. Pokoknya kalau ngomongin prospek kerja, segala hal yang berhubungan dengan bahasa dan sastra serta kebudayaan itu kita bisa banget untuk kerja di bidang itu. Yang terakhir, pesan untuk teman-teman, kalau teman-teman berminat dan tertarik dengan dunia sastra Jawa,
Jangan ragu, jangan risau, jangan bimbang, jangan takut. Kalau misalnya kalian gak punya dasar apapun, kalian belum ngerti apapun, itu gak apa-apa banget. Yang penting kalian mantapkan diri kalian, yang penting kalian yakin pasti ada jalan, pasti banget ada jalan. Dan yang terakhir, untuk kalian yang tidak percaya diri dengan mungkin tidak percaya diri mau ambil jurusanku sastra Jawa, ingat, aku pernah mengutip di buku pengantar filologi Indonesia punya Oman Fatur Rahman, pernah mengatakan kalau ilmu kita itu tidak membutuhkan banyak sekali ahli, tapi kita membutuhkan beberapa ahli yang memang mumpuni di bidangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat, teman-teman bisa langsung memantapkan diri dan juga meyakinkan dirinya untuk bergabung di program studi sastra Jawa. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait sastra Jawa, teman-teman bisa banget tanyakan melalui aku, bisa menghubungi melalui direct message Instagram di @aliahanw_double. Kalau nggak gitu, teman-teman bisa langsung mengikuti akun Instagram official dari program studi sastra Jawa UGM di @sastrajawaugm. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu subscribe, like, dan juga komen channel YouTube seputar kuliah. Sampai jumpa!